Jadi gini Jis, kita kan udah lama mengkonsep ini. Nah, mungkin kita omongin serius lah sekarang. Kan? Oke. Oke, jadi kan tapi agak aneh juga ya, karena kan sebenarnya kita di podcast ini kita mau ngomongin nggak cuma masalah transportasi, ekonomi, tapi juga bakal bahas isu sosial sama perkotaan juga kali ya Bang. Ya karena belakangan ini kan apa ya, lingkungan, ya kan, Ya, mungkin apa gender itu kan, itu udah mulai inilah diseriusi sama pemerintah itu kan. ya walaupun Abang nggak setuju kan. Ya itu karena kan tidak mendemokratisasi. Oke. Itu dia kan, dia kayak mengatur sedemikian rupa lah, dan kita nggak tahu tujuan ultimate-nya seperti apa. Jadi mungkin satu itulah yang kita bahas kan. Oke, itu salah satu topiknya kita juga ya. Ya, terus yang pasti entitas transport sebagai apalah, bisa nggak kita bilang transport itu backbone atau komponen utama kehidupan? Agak tricky ya kalau misalnya bilang transport itu komponen utama kehidupan. Ya walaupun memang kita juga dari dulunya mungkin nenek moyang kita juga nomaden ya. Laut. Enggak dong. Sebelum itu tarik lebih jauh lagi lah. Ya. Mungkin mereka nomaden, cuman kan bedanya mungkin dulu mereka jalan kaki kali Bang. Soalnya kan dulu katanya, dan banyak riset juga sih yang bilang kalau misalnya manusia tuh dulu ukurannya lebih besar daripada kita yang sekarang. Gitu ya. Eh, Ya sebetulnya coba kita pikir-pikir ya. Negara itu menjajah itu kalau nggak ada transport coba. Emang bisa terjadi ya? Itu maksudnya mungkin aja transport itu memang kalau nggak ada ya nggak ada ekonomi misalnya kan. Oke. Kan intinya di situlah. Gitu. Nah, sehingga podcast ini berguna gitu untuk didengar kan gitu ya. Karena nggak banyak mungkin orang-orang yang concern Oke. ke transport gitu. Tapi karena memang kita ngomongnya ya podcast kita aja namanya udah transekonomik ya kan. Transekonomik. Otomatis ya kalau gitu berarti kita omongin pertama transportasi, Transportasi. kemudian ekonomi. Karena berhubungan erat gitu. Saudara kembar tuh. Siapa tuh yang bilang kayak gitu? Aku aja lah. Oke. Itu saudara kembar tuh. Iya, karena kan kalau kita kulik-kulik lagi, misalnya ilmu transportasi dasar lah, asal tujuan gitu. Oke. Nah misalnya kan dia ada orang barang kan, nah dia ngapain? Misalnya, kan pasti tujuannya adalah sesuatu gitu kan. Ya. Ya pasti kegiatan yang berhubungan sama nilai tambah misalnya. Nah itu ekonominya. Jadi makanya kalau nggak ada ekonomi nggak ada transport. Kalau nggak ada transport nggak ada ekonomi, jadi kembar lah dia. Ini saudara kembar atau jadi telur dan ayam duluan nih? Saudara kembar. Karena kalau telur dan ayam tuh udah jelas telur. Telur datang dari mana? Dinosaurus. Jadi dia berevolusi ya? Iya. Oke. Aku gak mau berdebat soal itu. Walaupun emang katanya udah ada jawabannya ya kan. Tapi ya udah kalau misalnya kita mau ngomongin soal kita udah final omongannya selain transportasi ekonomi, tentu kan ada bumbu lain juga ya. Karena kan misalnya kalau misalnya kita ngomongin tentang moda yang kita pilih aja gitu kan. Kayak aku misalnya naik motor, Abang juga naik motor. Tapi kan kadang untuk perjalanan jarak jauh kita kadang gunakan moda lain gitu kan. Nah tentu kan itu ada pertimbangan kita. Kenapa kita akhirnya memilih moda tersebut. Nah itulah, disitulah gunanya kita kan. Iya. Yang membedakan itu sama orang lain itu kita bisa tahu tuh sebabnya gitu kan. Iya betul. Kenapa dia bisa milih. Oh iya. Aku jadinya keinget Bang. Jadi kan aku pernah tanya juga gitu kan sama dosen. Kalau dibilangin transportasi itu kenapa perencanaan wilayah dan kota itu ngomongin soal transportasi gitu kan. Terus sementara kita tahu juga ada teknik sipil juga ngomongin transportasi gitu kan. Betul. Nah terus pas ditanya gitu yang bedain kita terus apa gitu kan antara sipil dan PWK gitu. Ternyata jawabannya ya di situ. Karena kalau dari PWK tentu dia kasih lihat juga tuh tentang sisi sosialnya bagaimana, pertimbangan sosialnya gitu kan. Jadi ada aspek lain yang mungkin tidak begitu diperhatikan di
teknik sipil gitu. Nah, kenapa nih ternyata juga pendekatannya berbeda gitu ya? Kau ingat nggak dosen kita dulu bilang sistem transportasi itu kayak badan manusia, Aduh, lupa kok. kayak jaringan tubuh gitu loh ya. Jadi ada apa, vena, arteri ya kan. Terus pergerakan itu ya darahnya itu. Ya bentar, ini kan kita beda angkatan bang. Apa? Dosen transportasi, kita juga mungkin beda juga. Ya masa aku lebih bodoh yang aku kan. Tapi aku ingatnya itu. Gue udah komen. Jadi pada saat apa pertama kali kuliah transport itu analoginya gitu. Oh, oke. Jadi itu seperti tubuh manusia gitu kan. Mungkin persamaannya kayak gitu tadi, Jis. Jadi antara sipil misalnya dengan planologi misalnya kan. Ya. Nah, mungkin secara sistemnya ya tubuh manusia, tetapi cara lihatnya lah. Cara lihatnya kan. Ada kemudian yang lihat uratnya, ada yang darahnya aja. Iya. Ada yang lihat sampai dia gerak kan. Oke. Nah, mungkin planologi kan melihat fungsinya. Nggak lebih lagi ke teknis-teknisnya, misalnya gimana bangun jalan kan. Iya. Karena itu udah selesai lah Iya, dibahas sama teman-teman sipil kan, arsitek. Oke. Kita fungsinya mungkin yang kita bahas itu. Ya. Ya tentu mungkin ada juga kali ya kita nyinggung soal sisi teknis, tapi enggak. Ya lah. Ya. Tapi teknisnya juga nggak sampai teknis, harusnya kendaraan itu seperti apa gitu ya. Maksudnya mesinnya harusnya begini, nggak sampai ke sisi situ ya. Mungkin tergantung ke ini nanti, Jis. Respon dari pendengar kita kan. Oh oke. Kalau misalnya ditanya, siapa takut kita jawab gitu loh. Ya kan, ya kita juga tahu lah gitu. Apa meskipun harus riset. Ya. Tapi kita nggak ngomongin berarti background kita dari mana ya. Nggak usah lah ya. Ya tadi kan kita udah singgung sedikit ya. Dari perencanaan wilayah dan kota. Kita sama-sama dari Sumatera Utara, tapi ketemunya justru di Numpang ngombe ya. Oh iya, Ngombe. katanya gitu. Lahirnya di Medan tapi numpang ngombe di Semarang. Iya. Tapi kenapa transportasi? Ya kan. Kalau aku sih pilihan ya. Sebenarnya pilihan hidup kita kan. Maksudnya nggak bisa kita bilang nggak sengaja gitu kan. Itu. Memang kita yang milih loh. Karena kalau menurutku ya memang lebih real ya. Sektornya lebih real gitu. Kalau ekonomi kadang-kadang kan namanya aja ekonomi, tapi realnya kita nggak sadar gitu loh. Transportasi kan langsung kelihatan. Nah tapi kan ya nggak bisa gitu juga dong. Maksudnya kan waktu pas kuliah dulu kan tentu kita dipaparin sama banyak hal juga kan. Ya. Apalagi karena kita backgroundnya di PWK, tentu kan ada banyak aspek juga yang dibahas waktu pas kuliah gitu kan. Tapi sampai akhirnya kenapa transportasi, aku juga baru kepikiran tuh ya kenapa ya. Dan sambil abang ngomong tadi sebenarnya aku lagi nyari jawaban juga. Tahu memang kalau abang udah punya jawaban, abang dulu lah yang jawab, nanti baru aku. Iya, karena memang mungkin tingkat penasarannya lebih tinggi di transport. Misalnya kalau kita bentuk morfologi kota nggak ada jaringannya kan, gimana? Kan nggak terbentuk itu kota. Nah jaringan itu ternyata terkonversi jadi transportasi. Ya. Sebetulnya kan kalau misalnya yang dengar ini orang-orang rancang lah gitu, orang rancang kota kan, bicara morfologi bentuk kota gitu. Nah kalau nggak ada tadi itu transportasi dibahas ya nggak guna lah itu desain-desainnya itu. Ya kan? Iya sih. Sprawling gitu-gitu kan, sprawling apa, kumuh-kumuh gitu kan, itu terjadi kan gara-gara kebutuhan transportasi dan ekonomi pasti. Masuk akal. Gitu. Tapi justru jatuh cintanya ke transportasi gara-gara itu. Pertama kan kalau aku sendiri apa ya, kalau bisa dibilang pada saat itu ya, ini kan kita ngomongin kalau ketertarikan ke ilmu kan, skripsi. Masa? Kayaknya jarang lah orang yang semester 1 gitu aku langsung ini kan. Iya. Pas skripsi kan dia kan. Pas skripsi itu pertama kita lihat momen paling penting kalau kita gerak kemana-mana itu apa? Parkir gitu kan. Iya. Nah parkir itu bisa kemana-mana tuh sebetulnya desainnya. Tapi kita nggak pernah nanya kenapa parkir di situ, gitu kan. Ya. Nah ternyata bidangnya transport tuh, itu kan parkir. Nah kemudian parkir dihubungkan dengan kegiatan nextnya kan. Nah bisa jadi desainnya juga, tapi nggak terlalu seru gitu kalau
hanya bicara desainnya nggak sih? Ya boleh gitu. Why-nya itu loh, why-nya kan. How-nya boleh lah gitu. Tapi kita lebih ke why-nya. Why? Oke. Kalau tapi ya masalah apa. Dan sambil abang jawab gitu, tadi aku juga kepikiran gitu kan. Iya. Kalau Kayaknya tuh menjadi apa ya? apa inspirator? Trigger boleh kan, tapi kayaknya lebih cocok jadi inspirator gitu kan. Kalau aku kenapa transportasi, aku keinget bang. Jadi Ya. kalau kita ngomongin asal daerah kan, karena kita dari Medan nih kan, apalagi aku lahir di Medan. Jadi 2012 sebelum aku Tangkut ya. Medan. nggak juga, kayaknya itu Bogor ya. Gak nyampe gitu. Iya. Nah, jadi 2012 sebelum aku lulus, Ya. aku sempat ke Semarang untuk pertama kalinya. Lulus SMA maksudnya. Lulus SMA betul. Oke. Nah, jadi pas sampai di Semarang kaget sama kok bisa ini ya, orang-orang di sini tuh bisa tertib gitu ya, berlalu lintas gitu kan. Lihatnya dari mana, Jis? Karena kan waktu itu aku nyampe malam gitu kan. Besoknya itu bapakku ngajakin keliling Semarang. Oke. Nah, otomatis karena selama ini kita di Medan, kita ngeliat dong perilaku orang Medan tuh kalau berlalu lintas gimana ya kan. Bahkan mungkin Ya. abang mungkin ngeliat juga nih ada video di Reels gitu kan. Ada orang Bandung yang naik mobil terus agak kaget gitu dia. Oh ya, ini nyebrang itu. Betul. Nyebrang ya, oke. Ya. Lagi di lampu merah. Nah itu fenomena biasa buat kita kalau di Medan gitu Iya. kan. Nah tapi jujur aku resah juga waktu pas selama di Medan. Sebelum 2012 aku ke Semarang pertama kalinya. Nah pas 2012 sampai di Semarang kok orang Semarang mau ya patuh kayak gitu ya. Iya. Kenapa nggak kayak orang Medan gitu kan. Ya. Nah terus habis itu di 2013 pas masuk ke PWK Undip, di situ baru mulai kerasa kok, oh ternyata berlalu lintas pun itu bagian yang dipelajari juga di PWK gitu loh. Khususnya di transportasi. Yeah. Nah, dan itu makin kena waktu pas tahun 2016. 2016 itu pertama kalinya mungkin pertama kalinya ya MKP tentang transportasi itu ada lagi di PWK Undip. Memilih konsentrasi gitu ya. Iya betul. Okay. MKP itu mata kuliah pilihan gitu ya. Iya. Nah, terus pas waktu itu juga kebetulan yang ngajar salah satunya adalah Pak Okto. Nah, Pak Okto fokusnya dia di bidang perilaku. Nah, Dr. Risdianto Mandulan. iya betul. Boleh nih kita undang nih orang nih. Boleh kali lah ya kan. Nah, terus bahas soal perilaku dan ternyata mungkin ya dari situ juga dari perilaku itu juga itulah yang akhirnya buat aku sampai sekarang itu ketarik ke transportasi. Jadi awalnya di perilaku, kemudian dari MKP itu auto ada buka itu tuh riset mahasiswa ya buat lulus skripsi, jadi pakai risetnya apa auto yang di berpartner gitu Iya. mitra ya. Iya. Aku lupa namanya apa gitu. RDM. RDM. Nah, jadi RDM pakai topiknya itu tentang perilaku, tapi perilakunya perilaku perjalanan gitu ya. Oke. Nah, disitulah baru sejak saat itu sampai sekarang nyemplung lah ke bidang transportasi. Cuman yang dulunya strict di perilaku, terus mulai bahas tentang public transport, bahkan sekarang juga udah kita mulai bahas itu di transportasi barang gitu. Ya. Berarti kan tanpa disadari gitu bahwa kayak kasusmu tadi kan kau memandang itu kan dari sisi perilaku secara tidak sadar gitu loh. Betul. Ternyata udah pelajarannya gitu kan. Iya, betul. Aku teringat juga gini. Ada orang yang bilang gini. Kalau orang Indonesia misalnya nih, kita nggak mendiskreditkan orang Indonesia lah ya. Iya. Indonesia itu datang ke Jepang. Oke. Jepang itu kan dalam mungkin dari sisi gambar-gambar video itu kan disiplin lah katakan gitu. Oke. Nah orang Indonesia ini jadi disiplin. Nah kalau orang Jepang ke Indonesia atau ke Medan lah katakan kayak tadi itu. Nah orang Jepang itu bisa bertransformasi gitu loh. Dia berevolusi jadi orang Medan lah gitu kan. Nah ternyata kan artinya ada hubungannya sama regulasi dong. Oke. Ya kan, artinya tatanan
masyarakat, ya kan. Jadi transportasi dan ekonomi itu kan bisa nanti, nggak tahu, kita mungkin nanti kulik-kulik lagi ini payungnya atau bridgingnya Oke. regulasi, karena kan pasti kan diatur ya. Tapi kalau ngomongin regulasi, emang kita belum regulasi apa soal transportasi? Banyak lah. Apa emang? Ya mungkin satu lah barang tadi kan, bilang barang. Oke. Kan itu nggak diatur tiba-tiba, ya responsif lah menurut apa, kayak misalnya buat kota baru nih, Oke. kayak ibu kota negara lah, IKN ya kan. Iya. Ya tentu butuh inilah dia kerja sama terus sekarang kan sama universitas gitu. Ya kan ujungnya ke regulasi nggak sih, ya kan? Iya. Nah cuman sebenarnya kenapa tadi aku tanya, emang kita kurang apa dalam sisi regulasi? Itu keinget sama anekdot waktu pas kita Pilpres kemarin ya kan. Sempat ditanya juga, sebenarnya negara kita tuh udah regulasi banyak hal, cuman kan dalam penerapannya ini yang justru jadi masalah gitu kan. Nah mungkin kita juga udah meregulasi nih tentang berlalu lintas, tentang transportasi segala macam turunannya. Tapi ternyata belum kitanya yang belum melaksanakan, atau mungkin banyak toleransi dalam pelaksanaannya. Jadi melanggar lampu merah sederhananya gitu kan, itu masih kayak dimaklumi segala macam, atau sehingga kan tepat ya Jis. Iya. Kalau kita bahas transportasi ekonomi kan filosofis lah gitu. Karena regulasi itu kemudian jadi apa ya, legalitas lah gitu ya. Bahwa itu layak atau tidak layak dilakukan. Oh gitu ya. Bisa juga nih, nanti mungkin kita sambil bahas juga Bang. Soalnya kan sebenarnya kita ada ini ya, udah dapat informasi juga ya tentang undang-undang terkait dengan angkutan lalu lintas dan angkutan jalan. Oke. Itu kan sebenarnya kalau aku nggak salah nih, itu kan juga lagi dibahas juga di DPR. Direvisi. Katanya mau direvisi dan udah dari tahun kapan gitu kan, sampai sekarang juga belum kelar. Dan nanti mungkin boleh tuh sambil kita bahas itu. Ya, sekalian kita kulik, tapi bukan ini ya, apa dari namanya? Sisi hukum ya. Ya, nah itu. Kita teknis lah, tapi meskipun bahasa hukum itu mungkin kan ahli-ahli hukum itu kan bisa biar dimengerti sama semua orang. Iya. Tapi kalau sampai hilang esensinya kan ya nggak gitu juga gitu kan. Setuju. Apalagi banyak fenomena baru juga kan yang orang bilang kita tuh dari sisi regulasi selalu tertinggal dibandingkan dengan inovasi yang udah terjadi gitu. Iya. Atau cenderung ngikut aja. Oh, jadi inovasi yang terjadi dulu baru kita ngejar pakai regulasi. Iya. Tujuan orang terus kita setujuin gitu. Misalnya ya. Kan kita spill satu lah coba. ya kan? Misalnya listrik lah gitu. Oke. Nah, lah aku kaget gitu sebagai masyarakat lah kan. Aku aja kaget gitu loh. Maksudnya ya aku pakai ini nyaman-nyaman aja sepertinya, pakai motor yang sekarang gitu, pakai Pertalite, pakai Pertamax gitu kan. Loh kok aku tiba-tiba ke listrik ya kan? Iya. Ya nggak sih? Kayak itu, dan itu kebetulan dibahas di global gitu loh. Dunia gitu kan. Lah kita kapan punya ini ide sendiri gitu loh. Tapi itu menarik juga Bang. Kalau mungkin kita ingat ya, flashback beberapa tahun lalu ya. Kita tuh sempat heboh, rame gitu soal untuk BRT. Soal BRT. Jadi banyak lah beberapa kota di Indonesia juga udah mulai katanya sih BRT ya. Quote-unquote BRT. Tapi kan BRT kan sebenarnya tidak sesederhana itu kan. Nah, sistem BRT yang ada tuh kan kalau di Indonesia yang bener mungkin baru di Transjakarta yang udah punya dedicated train. Itu lebih baik dari yang sudah ada semuanya lah di kota-kota kan. Betul. Nah cuman dan ketika hype itu ada, banyak nih beberapa kota udah mulai bangun angkutan perkotaannya nih, angkutan umum perkotaannya. Tapi ternyata tiba-tiba lagi di hype itu, tiba-tiba itu tadi tuh dihajar sama tentang listrik gitu. Tiba-tiba jadinya trennya ke kendaraan listrik. Nah terus tiba-tiba kita kayak lupa gitu, kita sedang memperjuangkan angkutan umum perkotaan atau angkutan umum massal. Tiba-tiba kita semuanya pengen angkutan listrik gitu kan. Justru malah yang dapat insentif adalah angkutan listriknya gitu. Bukan justru fokusnya untuk memberikan mungkin subsidi kali ya untuk ini, untuk masyarakat pengguna
angkutan umumnya gitu. Ya istilahnya kan satu PR belum selesai, datang isu yang kita nggak tahu itu dari mana nih asalnya. Ya Ya kan? Ya betul. Makanya kayaknya itu topik juga mungkin nanti setelah kita ini nanti rekaman ini kita coba dengerin ulang gitu ya Pak. Supaya kita bisa tahu lagi nanti kita mau bahas apa aja gitu ya. Soalnya ya itu tadi kan ngalor ngidul sebetulnya. Gitu. Iya.